96,9 FM Suara Semarang, Radio Keluarga Sejahtera. Kami ada untuk keluarga Anda. Selami sehat, alami Suara Semarang hingga 12 malam nanti. Sekarang sudah hadir praktisi kesehatan. Ada Paman Kuit ya. Assalamualaikum, selamat malam Paman. Waalaikumsalam, selamat malam juga Bang Jai. Iya, apa kabarnya nih? Ya selalu sehat Bang. Iya, semoga kita bisa selalu menjaga kesehatan. Dan semoga kesehatan ini bisa kita jaga dengan baik ya, apalagi ini mendekati Lebaran. Iya, mulai mudik Bang. Mudik. Persiapan mudik ya. Iya. Nah ini yang pengen saya sedikit kita singgung ya Paman ya. Karena mudik yang sudah diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Booster, kita nggak usah ngomongin syaratnya, tapi kita ngomongin bagaimana kita menjaga Oke. supaya badan kita untuk Anda mungkin yang tetap fit ya. Iya, mudik, mungkin menggunakan kendaraan sendiri atau menggunakan kendaraan umum, karena ini juga perlu energi ya, perlu tenaga juga, perlu waktu juga yang tepat. Mungkin bisa disampaikan Paman supaya nanti pada saat mudik sampai tujuan selamat dan sehat. Iya. Nah, itu. Terutama sehatnya. Sehatnya itu Bang, yang penting. Karena gini, ini masih masuk di bulan puasa Bang, ya. Banyak orang yang seringkali melakukan spekulasi, aku tak enaknya mudik malam aja, ya, karena saya bisa berbuka puasa dan sahur dan berharap insya Allah mungkin bisa sahur sudah sampai di tujuan, atau mungkin ya sudah sahur di jalan sehingga bisa melanjutkan perjalanan, ya bisa mungkin berbuka puasa lagi setelah sampai tujuan. Ini yang pertama, opsi orang yang mudik pada malam hari. Tetapi kita harus tahu ya, ini entah yang mau pakai roda 2 atau yang roda 4 ya, justru sebenarnya tidak saya sarankan ya, karena yang dikhawatirkan cuaca masih belum menentu Bang. Betul. Ya, karena bisa jadi datang hujan yang tidak menentu ya, yang dimana justru ketika kita lagi buka atau mau sahur dalam perjalanan, kita dihadang dengan cuaca. Ini yang pertama kita anjurkan ya. Jadi mudik malam itu bukannya nggak boleh, tetapi harus diperhatikan ini dulu ya, pertimbangan-pertimbangan yang terkadang seringkali orang tidak mempertimbangkan efeknya terhadap kesehatan ketika seseorang itu mudik. Nah ini pada malam hari ya, sehingga apa saja ya untuk persiapan seperti pada malam hari ya, sebenarnya saya tidak menganjurkan untuk membawa obat-obatan apapun juga ya, karena kalau kita sudah pada antisipasi, kita minum obat ini obat itu, karena kalau bagi saya orang kalau sudah punya niat berpuasa ya Bang ya, itu pada malam hari itu kita pure ya, menjadikan benar-benar makanan kita itu sebagai obat kita ya, sampai nanti kita sahur ya. Jadi perhatikan timing waktunya ya, apakah memungkinkan apabila kita ini mudik pada malam hari itu ya, sampai di tujuannya itu tepat pada waktunya. Gunakanlah peluang-peluang atau rest area atau tempat-tempat di mana untuk disediakan pos-pos untuk istirahat ya. Ini penting sekali karena perjalanan selama mudik ya, itu kita tidak boleh digeber terus atau digas terus ya. Justru saya anjurkan 2,5 sampai 3 jam harus istirahat, karena resiko ngantuk ya pada malam hari. Nah ini resiko daripada mudik pada malam hari ya. Jadi usahakan durasi istirahat ketika kita berhenti ya untuk istirahat di satu tempat ya, itu setidak-tidaknya itu
minimal 1 jam, ya. Perhatikan, jadi jangan ke susu atau ke merungsung, ya. Ketika ini ngoyak waktu, nanti sampai sana jam sekian. Kalau bisa jangan, ya. Cepat atau lambat hitungannya sebenarnya sama. Saya karena sering wirawiri luar kota, jadi kita menghitung, ya, bahwa mau digas atau kita mau cepat atau kita mau lambat itu jatuhnya sama. Terus yang kedua, bagi pemudik yang pada siang hari. Nah, ini berarti bagi yang sedang berpuasa, ketika menghadapi sahur, ini kuncinya di sini, ya. Usahakan jauh, ya, sebelum imsak masuk, itu kita tidak boleh makan terlalu atau terburu-buru, ya. Tidak boleh makan apapun dalam kondisi terburu-buru. Artinya kita menikmatin durasi semenjak ketika kita pastikan dulu istirahat kita setelah kita buka, ya, berbuka puasa, ya. Ketika kita sedikit nyantai, usahakan untuk kita istirahat minimal 2 jam, ya, sampai 3 jam, sampai menjelang ke jam sahur menuju ke imsak, ya. Itu kita mengkonsumsinya jangan langsung, ya, terus banyak, terus stop, sehingga waktu imsak kita sudah tidak bisa lagi masukkan makanan, ya. Tetapi justru kita mengaturnya, pastikan kita makan sedikit tetapi step-stepnya, ya, step-stepnya. Jadi ada waktu 1 jam itu kita untuk makan sedikit-sedikit, ya, sampai benar-benar pada posisi setidak-tidaknya kita kenyang dan kita sip cukup, baik dari makanan padat maupun cairan atau minum yang kita konsumsi itu cukup, ya. Terus kedua, untuk tidak mengkonsumsi yang terlalu manis. Nah, ini jadi apabila sudah mengkonsumsi yang manis, misalnya setelah waktu kita mau sahur, jelang sahur, kita biasanya ada yang mengkonsumsi es sirup, sebuah cola, ya, ada yang mengkonsumsi kayak begitu. Itu sudah masuk dulu, ya. Lah, itu kita mengantisipasi, kita kumur dulu dengan teh tapi yang tidak terlalu kental, tanpa gula. Ya, kita kumurkan, setelah itu kita minum, ya, cukup 1 gelas saja sebagai penutup. Sehingga simpanan energi, ya, dan untuk mengantisipasi kita supaya tidak dehidrasi atau kekurangan cairan di dalam masa perjalanan siang hari, ya, karena kita harus berpuasa, ya, itu kita cukup, ya, dengan apa yang ada di tubuh kita, ya, nutrisi, sisa-sisa nutrisi itu tercukupin, tetapi tetap, ya, ada durasi istirahat. Istirahat di situ kita manfaatkan, ya, untuk sedikit sedikit merebahkan diri saja, ya, merebahkan, ya, dengan nyantai, ya, kita tidak usah mikir macam-macam, kita rebahan, yang penting pejamkan mata sebentar, ya. Durasinya juga 1 jam, ya. Setelah itu kita lanjut perjalanan, ya. Inilah, ya, cara-cara sehat, ya, sehingga pada ketika kita menyampai pada tujuan, nomor 1, bagi yang berangkat malam kita sudah bisa melakukan puasa lanjutan. Juga bagi yang berangkat siang, semoga insya Allah pada kita datang ke tempat, kita sudah pada kondisi bisa berbuka puasa dengan keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Nah, ini. Terus lanjut makanan apa yang cocok, ya. Usahakan satu yang mempunyai kadar serat cukup tinggi. Nah, serat-serat itu pada umumnya ada pada nabati, ya, yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan, ya. Dan ini apabila tercukupi di dalam kita menyantap makanan sahur dan makanan berbuka puasa,
ya. Memang ini satu tips sehingga kita akan ada support energi. Adapun himbauan khasiat daripada kurma sebenarnya itu juga diusahakan asupan kurma ya itu memang pada berbuka puasa ya. Memang sebagai tonik itu dilakukan pada saat sahur ketika seseorang melakukan sahur ketika kita mau adakan suatu perjalanan mudik. Jadi ini penting sekali tips-tips bagaimana ketika seseorang mudik. Anda bisa pilih enak Pak mudik pada malam hari atau mudik pada siang hari. Jadi ini pesan-pesan sehat saja, Bang. Ya. Jadi agar seseorang tidak takabur ketika jangan sampai salah ketika seseorang mudik. Karena ketika bulan puasa, bulan Ramadan ini kita sebenarnya diberi banyak kenikmatan, Bang. Ya, jadi jangan sampai kita menghilangkan ya saat-saat nikmat pada bulan puasa atau di bulan Ramadan. Ya, ini sekilas, Bang, tentang mudik sehat. Ya, semoga yang punya rencana untuk mudik sampai sekarang masih tetap semangat ya, dan tentunya masih bisa menjaga kesehatan itu sendiri.